Ngurek guys, ngurek. Ada tuh jauh teuing urang mah. Udah ngaberekbek ka ditu. Bab 451 sampai 455. Kakek, kamu bilang Lindong lah yang merusak keluarga Moses. Bukankah itu berarti dia hampir sekuat kamu? Song Jia masih bertanya dengan tidak percaya. Itu bahkan tidak dekat denganku. Jika itu aku tidak akan pernah bisa mencapai level performanya. Jika tebakanku benar, kekuatan Lindong akan mencapai puncaknya, jawab Song Simin sambil tersenyum. Apakah itu berarti dia lebih baik darimu sekarang? Song Jia bertanya dengan matanya yang besar dan indah. Ya, dia telah melampauiku. Aku benar-benar tidak menyangka, Lindong telah mencapai titik ini di usia yang sangat muda. Namun, kesenjangan kekuatan antara puncak daftar dewa tidak terlalu besar. Dia bisa menang, tapi dia tidak bisa membunuh lawan. Jadi dia hanya memiliki orang yang sangat kuat di puncak daftar dewa yang dapat diperingkat di antara 5 kekuatan utama. Kakek, bagaimana Lindong melakukannya? Bagaimana dia bisa mencapai level ini? Seru. Hanya ada satu penjelasan. Lindong dilahirkan untuk era yang hebat ini. Jika kamu ingin menyelesaikan malapetaka di masa depan, Lindong adalah orang yang paling kritis. Jadi kamu harus menangkap Lindong, kata Song Simin dengan serius. Tapi Lindong sudah mencapai ketinggian seperti itu sekarang. Aku hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menyukaiku? Kata Song Jia dengan suara rendah. Jia, aku sudah menyelidiki Lindong. Pacarnya saat ini adalah orang biasa sepertimu. Dan hubungan keduanya sangat baik. Namun, Lindong telah mencapai puncak daftar dewa. Dan kebugaran fisiknya akan sangat menakutkan. Pada titik ini, seorang wanita biasa tidak dapat memuaskannya dalam beberapa aspek. Dan Lindong adalah seorang pria muda yang penuh gairah. Anda pasti akan memiliki kesempatan. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak memperhatikanmu. Setelah mengatakan ini, Song Jia tersipu dan berbalik untuk memasuki ruangan. Dia sangat menyukai Lindong, karena Lindong adalah orang paling luar biasa yang pernah dia temui. Dapat dikatakan bahwa semua aspek telah mencapai tingkat keunggulan tertinggi. Tidak ada wanita yang tidak terpengaruh oleh pria seperti itu. Dengan semakin banyak kontak dengan Lindong, dia juga mulai tenggelam semakin dalam. Song Jia sangat ketakutan, dia tahu hidupnya telah berakhir. Kecuali Lindong, dia tidak bisa lagi meremehkan pria manapun. Dan karakternya ditakdirkan untuk tidak menjadi orang yang mau menyerah. Jika kamu merindukan Lindong, kamu mungkin akan melajang seumur hidup. Namun dia diminta membagi Lindong dengan wanita lain. Ini terlalu itu, dan bahkan jika dia menginginkannya. Apakah Lindong bersedia? Apakah pacarnya akan melakukannya? Tidak, apa yang sebenarnya kupikirkan? Song Jia dengan cepat menghentikan pemikiran ini. Jia, ada beberapa hal yang harus kamu perjuangkan sendiri. Sekali kamu melewatkannya, akan terlambat untuk menyesalinya. Kakek tidak bisa membantumu dengan hal semacam ini. Song Simin menghela nafas dan berkata, yang paling dia sesali sekarang adalah dia tidak mampu mempertemukan Jia dan Lindong. Kalau tidak, dia akan mati dengan tenang. Kakek, aku mengerti, jawab Song Jia lembut. Dia tahu kakek buyutnya sangat ingin dia bersama Lindong. Ini adalah keinginan kakek buyutnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga menyukai Lindong, saya juga ingin bersama Lindong. Tapi Lindong sudah menjelaskan kalau dia punya pacar. Mengatakan ini berarti Anda telah menolak diri sendiri. Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidur Lindong. 4 kekuatan besar lainnya adalah yang pertama menerima berita tentang keluarga Musa. Lalu ada kekuatan besar tingkat berikutnya, misalnya keluarga kuat seperti keluarga Huangfu. Saat ini,
keluarga Huang Fu belum pulih dari kejadian di mana Song Simin melukai keluarga Helian dengan parah. 3 hari yang lalu, karena situasi tak terduga Huang Fu Siu, keluarga Huang Fu harus mendukung Lin Dong sepenuhnya. Meskipun mereka mengirim orang untuk mendukung, tapi mereka juga telah melakukan pekerjaan ideologis Huang Fu Siu 2 hari ini. Biarkan dia pergi dan bujuk Lin Dong untuk berhenti bekerja untuk Tiongkok. Sekarang keduanya memiliki hubungan, mereka dapat membawa Lin Dong langsung kembali ke keluarga Huang Fu dan menjadi menantu keluarga Huang Fu dengan pikiran tenang. Dengan bakat yang ditunjukkan Lin Dong saat ini, dengan sedikit pelatihan, dia akan memiliki potensi besar di masa depan. Mungkin ini bisa membantu keluarga Huang Fu menjadi kekuatan terbesar di dunia di masa depan. Inilah mengapa mereka tidak terlalu menyalahkan Huang Fu Siu setelah mereka mengetahui bahwa Huang Fu Siu dan Lin Dong memiliki hubungan. Mereka melihat bakat Lin Dong di mata mereka. Tidak terlalu buruk bagi orang seperti itu untuk dijodohkan dengan putri keturunan langsung keluarga Huang Fu. Hanya berdasarkan situasi saat ini di Tiongkok, Lin Dong harus dibawa kembali. Cobalah menjauhkan diri dari Tiongkok. Sebaliknya, jika Tiongkok tidak bisa menahan godaan keluarga Helian, bisa dipastikan Song Simin sudah meninggal. Tiongkok akan menjadi sasaran kritik publik. Negara ini telah menjadi sasaran serangan oleh kekuatan musuh yang tak terhitung jumlahnya di luar negeri. Saat itu, mereka juga akan terlibat. Huang Fu Siu mengerti apa maksud para tetua di keluarga itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Saat ini, dia tidak tahu situasi sebenarnya. Jadi dia hanya bisa setuju dan mencoba menundanya untuk sementara. Semoga semuanya segera berbalik. Dia 100% yakin Tiongkok tidak akan runtuh seperti ini. Dia hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Berharap untuk segera tiba. Dalam 2 hari terakhir, dia telah diwawancarai beberapa kali oleh tetua keluarganya, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya. Tak disangka, baru 3 hari berlalu, lalu datanglah berita pertama yang mengejutkan semua orang. Bukan saja Song Simin belum mati, dia masih hidup dan dalam kondisi sehat. Dalam satu kejadian, tim penguji yang dipimpin oleh keluarga Helian mengalami kerusakan parah. Membunuh 2 pemain GAT ranking tahap akhir dan 5 pemain GAT ranking tahap awal. Rekor seperti ini sungguh sulit dipercaya. Song Simin begitu kuat sehingga seluruh keluarga Huang Fu tidak cukup kuat untuknya. Orang terkuat di puncak daftar dewa, kekuatannya sangat menakutkan. Ini sungguh mengejutkan. Selama jarum pengikat laut Song Simin tidak jatuh, tidak ada seorang pun di Tiongkok yang berani mengintip. Kali ini, seluruh keluarga Huang Fu mengucapkan terima kasih kepada Huang Fu Siu. Karena hubungannya dengan Lin Dong, keluarga Huang Fu tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga untuk mendukung penuh Huaxia ketika Huaxia berada dalam kesulitan. Meski mereka hanya ingin mendukung Lin Dong, menantu keluarga kekaisaran. Tapi apa bedanya? Bagaimanapun, di antara lusinan keluarga dan sekte tersembunyi di Tiongkok, hanya keluarga Huang Fu yang sepenuhnya mendukung Tiongkok. Ini cukup, upaya gabungan dari puluhan kekuatan lainnya hanya berjarak beberapa blok di belakang keluarga Huang Fu. Sekarang Tiongkok sudah stabil. Keluarga Huang Fu secara alami akan mendapatkan manfaat paling banyak. Saat ini, mereka tidak bisa membiarkan Huang Fu Siu membawa Lin Dong kembali dan memutuskan hubungan dengan Huaxia. Semakin tinggi status Lin Dong di Tiongkok, semakin dekat hubungan antara keluarga Huang Fu dan Tiongkok. Pada akhirnya keluarga Huang Fu akan mendapat manfaat lebih. Ada pohon besar seperti Song Simin yang melindungi Tiongkok. Kehidupan keluarga Huang Fu-nya di Tiongkok akan sangat bebas dan nyaman. Huang Fu Siu merasa lega mendengar berita itu. Saya akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada keluarga Huang Fu. Namun,
keluarga Huang Fu masih dalam kegembiraan. Lalu muncul berita lain yang lebih mencengangkan. Rumah leluhur keluarga Musa, salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, diratakan dengan tanah oleh seorang pria bertopeng. Tak hanya anggota keluarga yang menderita banyak korban. Bahkan Moses Malone, orang terkuat dalam daftar dewa keluarga Moses, terluka parah oleh pria bertopeng itu. Berita ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada fakta bahwa Song Simin belum meninggal. Keluarga Musa adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia dengan peringkat dewa puncak. Seberapa pentingkah orang yang sangat berkuasa berada di urutan teratas daftar dewa? Lihat saja Song Simin dari Tiongkok, bisa dibilang saat Song Simin ada di sini, Huaxia juga ada di sini. Saat Song Simin meninggal, Tiongkok juga akan lenyap. Ini adalah kekuatan mengintimidasi dari orang yang sangat berkuasa seperti yang teratas dalam daftar dewa. Sekarang ada kekuatan tertinggi di dunia dengan kekuatan besar dalam daftar dewa. Sama seperti itu, satu orang mengambil semua yang dia inginkan, berjuang keluar masuk, dan tidak mampu melawan. Yang lebih penting adalah pria bertopeng ini ternyata adalah wajah perak dari Darkhorn. Perlu Anda ketahui bahwa menurut pemberitaan Huaxia Pride Festival belum lama ini, besar kemungkinan yang dilakukan Yin Mian adalah orang Tionghoa. Dengan kata lain, Tiongkok sekarang memiliki 2 orang yang sangat berkuasa di urutan teratas daftar dewa. Ini, semua kekuatan di dunia yang mengetahui berita itu tercengang. 2 puncak tingkat dewa dalam satu kekuatan, hanya dapat dikatakan bahwa Tiongkok telah menyembunyikan diri terlalu dalam. Baru saja dia terlihat sangat lemah hingga dia akan menghancurkan negaranya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang buas dan menunjukkan taringnya. Hal itu benar-benar membuat seluruh kekuatan tidak siap dan ketakutan. Huang Fu Kunshan mengadakan pertemuan keluarga lagi beberapa jam kemudian. Inti dari keluarga Huang Fu penasaran, pertemuan keluarga baru saja diadakan di pagi hari, dan diumumkan bahwa Song Simin telah merugikan keluarga Helian. Mereka masih bersemangat. Mengapa melakukannya lagi sekarang? Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi? Huang Fu Kunshan melihat semua orang ada di sini dan berkata, Haoran, Siyu, kalian berdua telah berpartisipasi dalam festival kebanggaan Huaxia dan telah bertemu Yin Mian. Ceritakan pendapatmu tentang Yin Mian. Meskipun Huang Fu Haoran sedikit dia tidak mengerti kenapa kakek tiba-tiba menyebut Yin Mian, tapi dia tetap berdiri dan berkata, Kakek, sebenarnya kami juga tidak mengenal Yin Mian. Dia selalu memakai topeng dan belum pernah melihat wajah aslinya, tapi dia sangat kuat. Dia mengangguk dan berkata, di mana Siyu, apakah Anda punya pendapat lain? Tidak, kakek. Anda memanggil kami semua, apakah sesuatu terjadi pada Yin Mian? Memang karena Yin Mian kita dipanggil lagi sekarang, Huang Fu Kunshan mengangguk dan berkata. Apa yang terjadi dengan Yin Mian, kakek? Tolong beritahu saya apa yang terjadi dengan Yin Mian. Huang Fu Siyu langsung bertanya dengan gugup. Dia tahu identitas Silverface. Wajah peraknya adalah Lindong, dan dia menganggap Lindong sebagai calon suaminya. Oleh karena itu, Huang Fu Siyu langsung menjadi gugup begitu mendengar kakeknya mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Yin Mian. Saya sangat takut sesuatu akan terjadi pada Lindong. Penampilan gugup Huang Fu Siyu membuat Huang Fu Kunshan tercengang. Kemudian, dia memandang Huang Fu Siyu dengan nafas yang sesak dan bertanya, Siyu, beritahu kakek, apakah kamu kenal Yin Mian? Yin Mian, kamu tidak kenal Yin Mian. Kenapa kamu begitu gugup padanya? Katakan pada kakek, apakah kamu mengenalnya? Ini penting, Siyu, kamu selalu menjadi anak yang baik di mata kakek. Bukan, kamu berbohong. Aku kenal Yin Mian. Tapi aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasnya. Kakek,
bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada Yin Mian dulu? Huang Fu Siu melihat sesuatu. Jika aku jangan pergi, aku hanya bisa menjawab dengan jujur. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah apa yang terjadi pada Yin Mian. Siu, kamu benar-benar mengenal Yin Mian, lalu, apakah dia mengenalmu? Huang Fu Kunshan bertanya dengan kaget. Dia sedikit takut Siu hanya mengenal Yin Mian secara sepihak, dan Yin Mian tidak mengenalnya sama sekali. Jadi saya menanyakan pertanyaan berikutnya. Ya, jawab Huang Fu Siu. Jadi, bagaimana kabarmu? Huang Fu Kunshan bertanya dengan gugup lagi. Tidak apa-apa, kakek. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan Yin Mian dulu? Huang Fu Siu bertanya dengan cemas. Huang Fu Kunshan sadar. Melihat Huang Fu Siu, dia benar-benar menjadi semakin bahagia. Cucu perempuan ini tidak hanya memenangkan hati Lindong, seorang jenius yang tiada taranya. Sekarang saya benar-benar mengenal Yin Mian, orang yang sangat berkuasa di urutan teratas daftar dewa. Dan lihat penampilannya, hubungan kedua pihak tidak buruk. Mungkin kita bahkan bisa mencapai jalur ini, dengan kekuatan keluarga Huang Fu saat ini. Jika ada puncak tingkat dewa di belakangnya yang mendukungnya, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan menjadi eksistensi kedua setelah 5 kekuatan teratas. Pikirkan ini, Huang Fu Kunshan, seorang lelaki tua yang terbiasa dengan dunia, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan bersemangat saat ini. Selanjutnya, Huang Fu Kunshan dengan hati-hati menceritakan kisah intrusi Yin Mian ke dalam keluarga Musa. Setelah mendengar kabar dari Huang Fu Kunshan, seluruh aula keluarga sunyi. Ini bahkan lebih mengejutkan dari kabar Song Simin masih hidup. Lalu semua orang melihat ke arah Huang Fu Siu. Karena dia baru saja mengatakan bahwa dia mengenal Yin Mian dan hubungan mereka baik-baik saja. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan orang yang sangat berkuasa yang berada di urutan teratas daftar dewa? Maksudnya itu apa? Semua anggota inti keluarga Huang Fu menyadari hal ini. Huang Fu Siu tercengang saat mendengar berita itu. Guncangan di hatinya jauh lebih kuat daripada orang lain. Karena dia mengetahui identitas asli Yin Mian, wajah peraknya adalah Lindong. Dengan kata lain, Lindong sekarang menjadi orang yang sangat kuat di puncak daftar dewa. Dia telah berdiri di puncak ekosistem bumi. Huang Fu Siu tersenyum pahit. Sepertinya usia mereka hampir sama, bukan? Namun kesenjangan kekuatannya juga terlalu besar. Adapun talenta muda lainnya dari berbagai kalangan. Tidak ada bandingannya dengan Lindong, ini sangat berbeda. Tapi hanya sesaat, hati Huang Fu Siu dipenuhi dengan rasa bangga dan bangga. Ini adalah calon suaminya, itu adalah seseorang yang ingin dia buka. Termasuk pikiran dan tubuh Anda sendiri, Lindong Yu luar biasa. Ini membuktikan bahwa visi Huang Fu Siu lebih baik. Kebaikan, Anda harus memanfaatkan waktu untuk menjalin hubungan antara keduanya. Huang Fu Siu masih sangat percaya diri. Apapun aspeknya, dia yakin dia tidak akan lebih buruk dari orang lain. Dan dia tahu kalau Lindong juga punya perasaan padanya. Terakhir kali saya kembali ke Dark Point dari pulau terpencil. Lindong menggendongnya dan terbang di langit. Dia bisa merasakan perubahan pada tubuh Lindong. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah Lindong sudah punya pacar. Dia pasti sangat menyukai pacarnya. Sepertinya kita harus mulai dengan pacar Lindong dulu. Siu, bisakah kamu mengundang Yin Mian ke rumah Huang Fu sebagai tamu? Huang Fu Kunshan bertanya penuh harap. Selama Yin Mian, puncak daftar dewa, datang ke rumah Huang Fu sebagai tamu, status keluarga Huang Fu akan langsung meningkat. Semua anggota inti keluarga Huang Fu di aula menatap Huang Fu Siu, menunggu jawabannya. Kakek, aku khawatir ini tidak akan berhasil.
Aku berjanji pada Yin Mian untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Kamu juga tahu konsekuensinya jika kamu membuat orang kuat seperti itu marah. Jadi lupakan saja sekarang. Kalau begitu, lupakan saja. Kamu tidak boleh membuat Yin Mian marah, dan kamu harus menjaga hubungan baik dengannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga Huang Fu kita, kata Huang Fu Kunshan dengan kecewa. Bukan hanya dia yang kecewa, anggota inti keluarga Huang Fu di seluruh aula menunjukkan ekspresi kecewa. Sekarang siapa yang tidak ingin bertemu dengan pria yang sangat berkuasa di puncak daftar dewa ini? Huang Fu Xiu juga menyadarinya. Dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, kakek, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yin Mian. Hanya saja dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, jadi dia tetap memakai topeng. Jika suatu saat dia mengungkapkan identitas, saya berjanji akan mengundangnya. Datanglah ke rumah Huang Fu sebagai tamu. Mata Huang Fu Kunshan berbinar setelah mendengar janji Huang Fu Xiu. Dia dengan cepat berkata, bagus sekali, Xiu, hubunganmu dengan Yin Mian harus dilanjutkan. Yang terbaik adalah lebih dekat. Keluarga Huang Fu akan sepenuhnya mendukungmu dalam apapun yang kamu butuhkan. Saya mengerti. Kakek, jawab Huang Fu Xiu. Juga, Xiu, karena kamu telah menjalin hubungan dengan Lindong, Huaxia sekarang stabil, dan Lindong akan segera kembali. Saat pemuda itu marah, kamu bisa pindah dan tinggal bersamanya. Ayo, ditambahkan. Idenya sederhana, meskipun Yin Mian mengenal si Yue, namun tidak mungkin membawanya ke rumah Huang Fu. Jaga saja hubungan baik, tapi Lindong adalah menantu Huang Fu. Dia diharapkan mencapai puncak peringkat dewa di masa depan, dan keluarga Huang Fu akan menjadi penerima manfaat terbesar. Ah, itu, kakek, bukankah ini terlalu cepat, kata Huang Fu Xiu dengan wajah memerah. Cepat, tidak peduli seberapa cepatnya, bisakah itu lebih cepat darimu, balas Huang Fu Kunshan. Dia tidak terlalu meragukan hubungan antara Xiu dan Lindong. Terakhir kali Xiu dikirim ke festival kebanggaan Tiongkok adalah untuk menikahkannya dengan orang nomor satu di generasi muda Tiongkok. Lindong memang seekor naga di antara manusia, tapi di saat yang sama dia juga seorang pemuda yang kuat. Selama Xiu mengambil inisiatif, dia benar-benar tidak berpikir Lindong bisa menolaknya. Dengan kata lain, tidak ada pemuda yang bisa menolaknya. Oke. Saya mengerti, ya, oke, mari kita semua bubar. Dalam satu hari, dua peristiwa mengejutkan berturut-turut melanda dunia seperti badai. Namun, masih terdapat perbedaan dalam kecepatan mendapatkan berita. Ini dimulai dengan kekuatan besar terlebih dahulu, dan perlahan-lahan menyebar ke telinga beberapa kekuatan kecil. Tentu saja, kekuatan kecil di sini juga bersifat relatif. Siapa yang bisa mengetahui berita tentang peristiwa sebesar itu? Di mata orang awam, semuanya berada di luar jangkauan. Semua keluarga dan sekte tersembunyi di Tiongkok, kecuali keluarga Huang Fu, memukuli dada dan menghentakkan kaki mereka. Mereka menyesalinya. Mengapa tim disiplin Tiongkok tidak mengirimkan lebih banyak orang untuk mendukung mereka ketika mereka meminta dukungan? Tiongkok memiliki dua orang yang sangat berkuasa di urutan teratas daftar dewa. Sudah berdiri di puncak dari 5 kekuatan besar. Setidaknya kekuatan lain hanya memiliki satu puncak tingkat dewa. Ketika keluarga Huang Fu mendukung penuh Tiongkok, mereka masih menunggu untuk melihat lelucon keluarga Huang Fu. Itu bagus sekarang, keluarga Huang Fu awalnya adalah keluarga tersembunyi nomor 1. Sekarang mereka memasang taruhan besar pada Tiongkok, dan mereka menang. Siapa yang dapat menggoyahkan posisi ini di masa depan? Kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin lebar. Keluarga Huang Fu pasti akan menaklukkan segala rintangan. Tak heran jika keluarga Huang Fu mampu tetap menjadi keluarga tersembunyi nomor 1 selama bertahun-tahun.
Visi tersebut sungguh kejam. Biarlah semua kekuatan lain merasa malu. Adapun keluarga Tang dan aliansi Xing Xiu, tampaknya telah hilang sama sekali di tanah Tiongkok. Tidak ada berita sama sekali. Saat ini, mereka hanya ingin mencari tempat untuk menyembunyikan diri dengan baik. Jangan sampai ketahuan oleh China. Jika tidak, ini akan menjadi hari genosida mereka. Karena apa yang mereka lakukan di Tiongkok, hari-hari berikutnya ditakdirkan untuk dihabiskan dengan panik. Mungkin suatu hari nanti hal itu akan ditemukan. Akan terhapus dari muka bumi, keesokan harinya. Kota ajaib Tiongkok, markas besar ibu kota Donglai. Zhao Xuan bekerja di kantor manajer umum. Setelah kembali ke Tiongkok dan mengalami insiden Moses Walker, dia hanya beristirahat selama 2 hari sebelum datang ke kota ajaib untuk mulai bekerja. Meskipun Lin Dong memintanya untuk istirahat lebih banyak, tapi Lin Dong sedang sibuk dengan sesuatu, dan dia merasa bosan sendirian. Jadi saya datang ke Shanghai dan mulai bekerja. Ding ling ling, ding ling ling. Zhao Xuan, yang sedang asyik dengan pekerjaannya, mendengar teleponnya berdering. Angkat telepon dan lihat, itu adalah telepon dari salah satu bawahan saya di luar negeri. Sebelum berangkat, dia juga menyerahkan semua pekerjaan di luar negeri kepadanya. Halo, Zhao Xuan menjawab telepon. Halo, Tuan Zhao, terdengar suara wanita dari telepon. Ada apa? Zhao Xuan bertanya. Tuan Zhao, Anda meminta saya untuk diam-diam menanyakan tentang keluarga Musa. Saya baru saja menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi tentang keluarga Musa dari seorang pasangan. Apa berita besar baru-baru ini? Zhao Xuan bertanya dengan penuh semangat. Dia mendengar itu tentang keluarga Musa. Saya langsung menjadi gugup. Moses Walker, keturunan langsung dari keluarga Moses, masih dipenjara di Tiongkok. Dengan kekuatan keluarga Musa, tidak mungkin untuk menyerah begitu saja. Begitu orang lain menjadi serius, dia sangat takut kalau Lin Dong akan dirugikan. Bagi Zhao Xuan saat ini, Lin Dong adalah segalanya baginya. Bahkan jika Lin Dong memberitahunya, jangan biarkan dia khawatir. Tapi bagaimana mungkin dia tidak khawatir, berada di luar negeri begitu lama? Dia sangat menyadari kekuatan keluarga Musa. Dengarkan saja nama belakang ini. Setiap orang yang bersentuhan dengannya bagaikan seekor tikus yang bertemu kucing, dan sudah terlambat untuk bersembunyi. Bahkan mencakup beberapa konsorsium besar yang lebih kuat dari Donglai Capital. Mereka terlalu takut untuk berbicara. Ini hanya karena saya sangat takut ketika mendengar nama belakang saya. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Musa. Dia juga mengetahui bahwa keluarga Musa adalah salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia. Dan Tiongkok juga termasuk di antara 5 kekuatan besar ini. Dengan kata lain, hanya dengan mengerahkan seluruh kekuatan Tiongkok kita dapat bersaing dengan keluarga Musa. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Lin Dong. Dia tidak bisa mewakili seluruh Tiongkok. Setelah keluarga Musa bernegosiasi dengan Tiongkok atas nama keluarga, Lin Dong mungkin menjadi anak terlantar. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan Lin Dong? Tuan Zhao, menurut berita yang baru saya terima, memang ada keributan besar di keluarga Moses. Mereka tidak tahu siapa yang telah mereka sakiti, dan seseorang telah mengetuk pintu mereka. Mengetuk pintu mereka? Apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan jelas. Saya benar-benar khawatir. Zhao Xuan bertanya dengan cepat. Rumah leluhur keluarga Musa langsung diketuk pintunya kemarin. Dan benteng yang telah ada selama ratusan tahun oleh keluarga Musa langsung rata dengan tanah. Tampaknya banyak anggota keluarga Musa yang terbunuh dan terluka. Kali ini, keluarga Moses bisa dikatakan menderita kerugian besar. Saya dengar keluarga Moses sangat mendominasi. Hanya mereka yang menindas orang lain.
Saya tidak menyangka mereka akan seperti ini. Zhao Xuan tercengang ketika dia mendengar berita itu. Rumah leluhur keluarga Musa rata dengan tanah, anggota klan menderita banyak korban. Siapa yang begitu membenci keluarga Musa, ini untuk menyita keluarga dan memusnahkan klan. Siapakah orang yang begitu membenci keluarga Musa? Zhao Xuan tiba-tiba teringat pada sebuah sosok. Mungkinkah itu Lindong? Dia bilang dia tidak takut dengan keluarga Musa. Dan itu akan memberi Anda kejutan. Mungkinkah ini masalahnya? Gunakan kehancuran keluarga Musa untuk membalas dendam. Apa itu mungkin? Mungkin tidak akan ada kejadian kebetulan seperti ini di dunia. Keluarga Musa ada selama ratusan tahun, kekuatannya tak tertandingi. Ini membuat takut banyak orang. Kebetulan dia diserang saat ini. Mereka juga menghancurkan rumah leluhur yang telah ada selama ratusan tahun. Kecuali Lindong, Zhao Xuan tidak dapat memikirkan orang lain yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan hal ini. Sekalipun kekuatan lain ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Musa, mereka tidak akan pernah memilih metode ini. Tetapi saat ini, Zhao Xuan masih memiliki tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di hatinya. Dia sangat ingin mengetahui keseluruhan cerita. Keluarga Musa dapat menduduki peringkat 5 kekuatan teratas di dunia. Kekuatannya tidak boleh dianggap remeh, kalau yang menyerang keluarga Moses benar-benar Lindong. Jadi bagaimana kabarnya sekarang? Di mana? Apakah ada yang terluka? Apakah cederanya serius? Akankah kamu menemukan tempat di mana tidak ada orang yang bisa memulihkan diri? Hati Zhao Xuan bergetar saat memikirkan hal ini. Tahukah kamu siapa orang yang menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Musa? Laki-laki atau perempuan? Berapa umur? Berapa tinggi? Seberapa berat? Zhao Xuan bertanya dengan suara yang hampir gemetar. Tuan Zhao, saya tidak tahu apa yang Anda tanyakan. Saya hanya tahu bahwa orang ini memakai topeng, tidak ada yang boleh tahu siapa dia. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Hanya, tutup saja dulu. Zhao Xuan menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Setetes demi setetes jatuh di atas meja. Lindong, itu kamu bukan? Kamu ada di mana? Zhao Xuan dengan cepat membuka nomor telepon Lindong. Lalu dia menenangkan diri. Disebut Lindong. Zhao Xuan menunggu dengan cemas. Telepon akhirnya diangkat. Sebuah suara familiar terdengar dari dalam. Hei, saudari Xuan. Lindong, di mana kamu sekarang? Zhao Xuan bertanya dengan penuh semangat. Ada apa, kakak Xuan? Dia mendengar ada sesuatu yang salah dalam nada bicara Zhao Xuan. Tidak ada, katakan saja sejujurnya di mana kamu berada. Setelah Zhao Xuan selesai berbicara, dia dengan cepat menambahkan, jangan berbohong. Lindong terbatuk beberapa kali sebelum dia selesai berbicara. Zhao Xuan merasakan sakit yang menusuk di hatinya ketika dia mendengar Lindong terus-menerus batuk. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi dan mencurahkannya dengan deras. Dia segera menutup mulutnya dengan tangannya, berusaha untuk tidak menangis. Lindong, kamu, ada apa denganmu? Zhao Xuan bertanya dengan suara menangis. Tidak apa-apa. Batuk-batuk-batuk. Saudari Xuan, ini hanya sedikit flu, jangan khawatir. Lalu di mana kamu sekarang? Aku ada hubungannya dengan kerajaan Elang. Aku akan segera kembali. Ahem, saudari Xuan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ini pertama kalinya aku ke sini, agak batuk-batuk-batuk. Aku hanya belum terbiasa. Aku akan segera baik-baik saja. Batuk terus-menerus Lindong datang dari telepon. Hal itu membuat hati Zhao Xuan sakit. Dia tidak bodoh. Keluarga Musa dihancurkan,
Lindong kebetulan muncul di kerajaan Elang. Karena urusannya sendiri, ia menjadi musuh bebuyutan keluarga Musa. Kebetulan sekali, sebagai manajer umum Donglai Capital, Zhao Xuan dapat dianggap memasuki masyarakat kelas atas. Dia juga sudah mengetahui keberadaan para pejuang sejak lama. Kebugaran fisik para pejuang jauh lebih baik daripada orang biasa. Tidak mungkin masuk angin, Lindong pasti terluka. Hubungkan semuanya, Zhao Xuan hampir yakin. Orang yang membobol keluarga Moses dengan memakai topeng dan menimbulkan banyak korban jiwa di keluarga Moses adalah Lindong. Lindong melakukan ini untuk membalaskan dendamnya. Kini dia terluka karena balas dendam pada dirinya sendiri. Lindong, bisakah kamu berhenti berbohong padaku? Apakah kamu terluka? Teriak Zhao Xuan. Bagaimana aku bisa terluka? Saudari Xuan, tolong berhenti berpikir yang tidak masuk akal. Kemarin, seorang pria bertopeng masuk ke keluarga Musa dan menghancurkan rumah leluhur keluarga Musa yang telah ada selama ratusan tahun. Ada banyak korban jiwa. Lindong, apakah itu? Kamu, selain kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang mau mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan ini. Melihat bahwa masalahnya telah terungkap, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Bagaimanapun, Zhao Xuan akan mengetahuinya cepat atau lambat. Tapi dia masih terkejut karena Zhao Xuan mendapat berita itu begitu cepat. Lindong, kenapa kamu melakukan ini? Untuk membalaskan dendamku. Kamu bahkan tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri. Apa yang harus aku lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Zhao Xuan akhirnya tidak bisa menahannya dan menangis dengan keras. Kak Xuan, jangan menangis. Bukankah aku yakin? Kalau tidak, aku tidak akan sebodoh itu untuk menghadapi mereka secara langsung. Lindong segera menghiburnya. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin kamu masih terluka? Aku hanya terluka ringan. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Aku sudah cukup menghancurkan keluarga Musa. Bahkan leluhur mereka pun terluka parah. Olehku, aku percaya itu, mereka tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan itu, Saudari Xuan? Uhuk. Aku hebat, Lindong berkata dengan bangga. Lindong, apa menurutmu aku akan senang jika kamu melakukan ini? Kamu salah, kata Zhao Xuan dengan marah sambil menangis. Kakak Xuan, Lindong tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Awalnya, tujuan utama menyerang keluarga Musa kali ini adalah untuk membuat Zhao Xuan menghela nafas lega. Moses Walker, seorang playboy, ingin menggunakan kekuatan intimidasi dari keluarga Moses untuk memaksa Zhao Xuan tunduk. Kemudian dia akan memulai langsung dari sumbernya. Hancurkan harapan Moses Walker. Biarkan dia mati dalam keputusasaan. Namun kini jawaban Sister Xuan membuatnya sedikit bingung. Bukankah Sister Xuan seharusnya bahagia dan bersemangat? Mengapa hal itu malah membuatnya merasa marah? Lindong sedikit bingung. Lindong, aku benci Moses Walker, dan kuharap tidak akan ada hasil yang baik untuk semua orang di keluarganya. Tapi aku tidak ingin kamu semakin terluka. Bahkan jika nyawa semua orang di keluarga Moses membahayakan bersama-sama, mereka tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu. Aku tidak menginginkanmu. Aku ingin membalas dendam dari keluarga Musa. Aku tidak ingin kamu terluka demi aku. Aku hanya ingin kamu sehat. Apakah kamu mengerti? Zhao Xuan menangis dan berkata dengan keras. Lindong tercengang, mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Itu bohong. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki posisi penting di hati Zhao Xuan. Kak Xuan, tolong berhenti menangis. Aku mengerti. Kamu tidak mengerti. Jika kamu mengerti, kamu tidak akan melakukan ini dan membuatku sangat mengkhawatirkanmu. Saudari Xuan, ini hanya apa yang kamu pikirkan. Lalu tahukah kamu apa yang aku pikirkan?
Saya tidak mengizinkan siapapun memperlakukan Anda seperti itu. Tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat latar belakangnya. Saya tidak akan membiarkan dia menindas Anda seperti ini jika saya tidak yakin. Saya pasti akan membuat keluarga Musa membayar harganya. Kali ini giliran Zhao Xuan yang tercengang. Dia seharusnya bahagia saat ini. Karena kata-kata Lindong menunjukkan kalau dia juga sangat penting di hatinya. Namun air mata tidak bisa berhenti mengalir. Lindong, aku ingin bertemu denganmu sekarang. Segera, tunggu aku. Zhao Xuan segera menutup telepon setelah mengatakan itu. Lalu saya menelepon dan memesan tiket tercepat ke Eagle Empire. Berkemas dan bergegas ke bandara. Lindong saat ini berada di kota yang paling dekat dengan keluarga Moses di Kerajaan Lang. Mendengarkan nada buta di telepon, aku tersenyum pahit. Saya akan bersiap untuk kembali ke Tiongkok. Mengapa saudari Xuan datang ke sini sekarang? Lupakan saja, ayo tunggu dia. Batuk, batuk, batuk. Lindong terbatuk beberapa kali lagi. Meskipun keluarga Moses mengalami kerusakan parah kali ini, seluruh keluarga Moses menderita kerugian besar. Bahkan Moses Malone, yang berada di urutan teratas daftar dewa, terluka parah oleh Lindong. Tapi Moses Malone juga bukan seorang vegetarian. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat kuat yang mencapai puncak daftar dewa beberapa dekade yang lalu. Lindong juga ditemukan titik lemahnya oleh lawan, dan karena menahan pukulan Lindong, organ dalamnya terluka. Tapi tidak terlalu serius, tapi itu juga perlu dinaikkan selama beberapa hari. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia tidak kembali ke China kemarin. Lindong sendiri adalah seorang ahli kedokteran. Dia tahu situasinya. Tidak disarankan untuk melakukan pukulan bergelombang ketika Anda baru saja cedera kemarin. Jadi saya tinggal selama 1 hari. Setelah perawatan tadi malam, saya merasa jauh lebih baik. Bersiaplah untuk kembali hari ini. Hasilnya, Zhao Xuan sekarang mengetahui situasinya dan sedang dalam perjalanan. Lindong hanya bisa menunggu kedatangan Zhao Xuan. Saat sore hari, dong dong dong, terdengar ketukan di pintu hotel tempat Lindong menginap. Dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Pertama kali dia membuka pintu, Lindong melihat wajah cantik. Sebelum dia sempat bereaksi, semburan wangi menusuk hidung Anda. Tubuhnya dipeluk erat oleh Zhao Xuan. Lindong dengan pasif mundur beberapa langkah. Lalu dia menutup pintu dengan tendangan lembut. Zhao Xuan hanya memeluk Lindong erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Lindong juga tetap diam dengan cara yang bijaksana. Beberapa menit kemudian, saat itulah Zhao Xuan melepaskan Lindong. Lalu hanya menatapnya dengan tenang, Lindong juga memandangi wajah cantik di depannya. Matanya sedikit merah dan bengkak, rupanya dia sudah lama menangis. Saudari Xuan, Lindong membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, Zhao Xuan tidak memberinya kesempatan. Menciumnya secara langsung. Keduanya berpelukan erat, bibir dan lidah mereka saling bertautan, dan air liur mereka saling bertukar. Zhao Xuan mencium dan mendorong Lindong ke tepi tempat tidur. Lalu dia mendorongnya ke tempat tidur. Tapi saat Lindong terjatuh di tempat tidur, dia mengerang kesakitan. Ada apa? Ada apa, Lindong? Apakah aku melukaimu? Di mana itu? Tunjukkan padaku secepatnya. Zhao Xuan segera bangkit dari Lindong dan bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, saudari Xuan. Ini hanya cedera ringan. Saya sendiri seorang dokter. Saya memahami situasi saya dan saya akan baik-baik saja dalam 2 hari. Dia melakukannya dengan sengaja sekarang. Cederanya awalnya tidak serius. Setelah mengobati diriku tadi malam, aku hampir sembuh. Alasan melakukan ini, saya hanya takut hal-hal selanjutnya akan menjadi tidak terkendali. Sama seperti postur Sister Xuan tadi,
dia mungkin tidak akan menyerah sampai dia mendapatkannya. Dia hanya bisa melakukan ini. Hanya dengan begitu Suster Suan bisa tenang. Padahal dia sendiri sudah menahannya sejak lama. Tapi tidak adil baginya memiliki hubungan dengan Sister Suan seperti ini. Karena dia punya pacar sekarang. Lindong, kamu, di mana kamu terluka? Katakan padaku secepatnya, Zhao Suan bertanya dengan masih cemas. Dadaku sedikit terguncang. Tidak apa-apa, jawab Lindong. Apa? Dadamu terluka? Cedera pada organ dalam adalah masalah serius. Ayo, Lindong, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Zhao Suan berdiri dan hendak membawa Lindong ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saudari Suan, kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit. Para dokter di rumah sakit tidak sebaik saya. Ini benar-benar hanya cedera ringan. Saya tidak akan mengolok-olok tubuh saya, kata Lindong. Benarkah? Zhao Suan bertanya masih tidak percaya. Benarkah? Jawab Lindong dengan tegas. Oke, jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, pastikan untuk memberitahuku dan aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke, Zhao Suan adalah orang pertama yang bertanya, Lindong, apakah yang kamu katakan di telepon itu benar? Kata-kata apa? Saya hanya tidak mengizinkan siapapun mengganggu saya, tidak peduli siapa itu. Tentu saja, Saudari Suan, kecuali Anda ingin melakukan sesuatu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda, bahkan Raja Surga pun tidak. Lindong menjawab dengan serius, kalau begitu kamu menginginkanku sekarang. Zhao Suan memandang Lindong dan berkata, Lindong bingung. Aku bilang kamu menginginkanku sekarang. Zhao Suan berkata lagi, Saudari Suan, kami tidak bisa melakukan ini. Aku bisa menjanjikan hal lain padamu. Tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan ini karena itu tidak adil bagimu. Lindong berkata sambil tersenyum masam, kenapa tidak? Kenapa ini tidak adil bagiku? Aku menyukaimu, dan kamu juga memiliki aku di hatimu. Lindong, mustahil bagiku untuk jatuh cinta pada orang lain kecuali kamu dalam hidup ini. Aku punya pacar, Lindong berkata dengan suara rendah. Aku tidak peduli, aku hanya menginginkanmu, aku hanya ingin memilikimu, meski hanya untuk 1 jam. Lindong, bisakah kamu memberiku kenangan yang baik? Kata Zhao Suan sambil air mata mengalir lagi. Saudari Suan, itu benar-benar tidak mungkin, hanya saja kita terlambat bertemu. Yunsi adalah teman sekelasku di SMA. Dia telah menungguku selama beberapa tahun. Aku tidak bisa mengecewakannya, baik padaku. Karena aku juga memilikimu di hatiku, dan aku ingin melindungimu dan mencegahmu terluka. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan sekarang. Lindong juga berkata dengan sedikit kesakitan. Hubungannya benar-benar kacau saat ini. Dia sudah memiliki Yunsi di dalam hatinya. Tetapi Zhao Suan yang lain datang untuk tinggal di dalam dirinya. Bisakah dia benar-benar menyaksikan Zhao Suan jatuh ke pelukan pria lain? Jelas itu tidak bisa diterima. Jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya kami benar-benar menemui jalan buntu. Bersambung.